aman, arus lalu lintas baik yang menuju Tiga Gili maupun yang balik. Tolong dimonitor ya jumlahnya 87 untuk personil yang ada di pasar. Ya, terima kasih Pak Wal. Nanti tolong dimonitor apabila nanti ada panggilan selamat siang atau selamat malam jenderal, selamat siang, selamat diri, nama siapa, pangkat dan jabatan maupun daerah pembawaannya. Tolong situasi sekitar, tolong kameranya ke arah situasi sekitar. Baik. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat ini adalah hari kedua perhelatan Forum Indonesia Afrika 2024 dan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership 2024 yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali. Tentunya acara ini sudah dimulai dari tadi malam dengan perhelatan gala dinner yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian hari ini juga Presiden Joko Widodo sedang menerima para delegasi dari berbagai negara di Hotel Mulia Nusa Dua Bali untuk nantinya akan ada Joint Leaders Forum. Dan tentunya acara ini membahas berbagai topik, misalnya dari dialog politik, kemudian juga dari kerjasama ekonomi hingga ke pertukaran budaya antara negara. Dan untuk Forum Asia Indonesia Afrika ini memang dilangsungkan yang kedua setelah pertama kali dilangsungkan pada 1955 di Bandung. Nah tentunya pemirsa, dalam agenda sebesar ini, agenda internasional seperti ini, pengamanan merupakan salah satu hal yang paling penting dan paling utama untuk melancarkan acara. Dan saat ini dari pengamanan juga sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari, bukan hanya pada hari H saja. Dan untuk informasi selengkapnya, saat ini kita telah bergabung dengan Karopenmas Polri, Bapak Brigjen Polisi Truno Yudo. Selamat pagi Bapak, mungkin bisa dijelaskan ini agenda sudah mulai sejak kemarin ya, tadi malam, kemudian persiapan pengamanan sudah dilangsungkan dari jauh-jauh hari. Mungkin untuk hari ini fokus pengamanannya ada di mana Pak? Ya, terima kasih Mbak Sehab. Untuk hari ini ya tentunya adalah exhibition terkait dengan kegiatan para leaders, pimpinan negara, organisasi dan delegasi yang dipusatkan di Hotel Mulia kawasan di Nusa Dua Selatan. Dari rangkaian kegiatan-kegiatan yang sudah kita siapkan, termasuk tadi malam welcoming dinner yang telah diterima oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, dan tentu hari ini untuk Polri tetap pola pengamanannya adalah kolaboratif, di mana kolaborasi dengan Pas Pampres, kemudian juga dengan TNI dan stakeholder terkait. Untuk beberapa akomodasi, ada 14 akomodasi hotel yang tersebar di Nusa Dua Selatan, ini telah dilakukan pengamanan. Ya. Kemudian juga jalur menuju tempat eksibisi pada saat hari ini, baik itu Indonesia Afrika Forum maupun High Level Forum, ini diadakan di Hotel Mulia. Nah, tentunya dalam perjalanan sampai dengan nanti penyelenggaraan, ini berlaku ada ring 1, ring 2, ring 3, di mana Bapak Kapolri juga menekankan dengan Bapak Panglima TNI kemarin sudah melakukan konsolidasi dengan Satgas yang ada, Satgas Operasi Puri Agung ini. Tentu semua rangkaian dari mulai penyelenggaraan kegiatan, sasaran orang, ya kemudian tempat dan kegiatan, ini menjadi pola pengamanan yang dikedepankan adalah preemptif maupun juga preventif, didukung oleh beberapa satgas lainnya yang ada 8 dan juga satgas wilayah baik NTB maupun juga dari Polda Jawa Timur. Begitu Mbak Sia.
Bapak, ini tentunya ada penggunaan alutsista selama pengamanan, kemudian juga jumlahnya ini bahkan sampai ke puluhan ribu personil ya Pak yang turun. Ini jumlahnya sebenarnya totalnya berapa dan alutsista apa aja yang digunakan? Untuk operasi Puri Agung sendiri ada 4.591. Namun tadi kami sampaikan pekerjaan ini juga kan kolaboratif ya. Ada dari TNI, Pas Pampres, seluruhnya kurang lebih hampir 18.000. Kemudian juga tidak lupa dengan kearifan lokal di mana masyarakat Bali sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan event internasional ini, di mana juga pecalang dan juga para stakeholder masyarakat kearifan lokal ini dilibatkan. Nah, tentunya dengan pelibatan alat utama yang digunakan ini semua dalam rangka untuk menjaga kenyamanan, ketertiban, dan juga keamanan pada event ini sehingga masyarakat atau publik dari dunia internasional juga mengetahui bahwasannya Indonesia dalam posisi nyaman, aman, dan kemudian penyelenggaraan ini bisa lancar. Bapak, ini Polri terlibat dalam penjagaan delegasi atau ring 3 ya Pak ya. Ini selama penjagaan mulai dari sampai ke Bali hingga selesai nanti ini bagaimana Pak prosedur ataupun strateginya? Iya, dari mulai kemarin kedatangan delegasi di bandara, kita ada 5 klaster ya. Di daerah Kuta sendiri bandara, kemudian tadi malam welcoming dinner itu ada di daerah Jimbaran, kemudian ada klaster Sanur ya, kemudian ada klaster Nusa Dua Selatan dan Nusa Dua Utara. Di mana dimulai dari mulai kedatangan di bandara, pengawalan atau rolakir dari Satgas Rolakir ini juga melakukan pengawalan. Baik itu delegasi maupun juga yang berkoordinasi dengan Pas Pampres melekat para pimpinan negara di mana telah hadir 24 delegasi untuk kegiatan Indonesia Afrika Forum, High Level Forum sudah hadir 24 peserta delegasi. Baik Bapak, kita tahu saat ini sedang ada isu terkini ya ini adalah penyebaran virus monkeypox Pak dan tentunya ini sesuai instruksi memang sudah harus dicegah sejak jauh-jauh hari ya Pak ya. Kemudian saat ini Polri bekerja sama dengan siapa saja Pak untuk membantu protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran virus Pak? Iya. Sejak pra persiapan operasi ya, segala antisipasi simulasi sudah dilakukan gabungan TNI Polri dan beberapa stakeholder diantaranya untuk mengantisipasi dari monkeypox tadi ya. Dari mulai kedatangan itu sudah ada di bandara ya, pihak imigrasi juga ada, kemudian dari pihak kesehatan. Protokol kesehatan sejak kedatangan sudah dijaga ya, kemudian juga sampai dengan akomodasi, sampai dengan nanti di main event ya, kemudian di eksibisi ini tentunya koordinasinya Polri tadi kami sampaikan dalam operasi Puri Agung ini tidak terlepas dari kolaborasi diantaranya adalah Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, ya termasuk stakeholder yang terkait sehingga di Bali ini juga kita bisa antisipasi. Oke, baik Pak. Kita kembali lagi ke alutsista ini Pak yang ada di sekitaran Bali ini banyak sekali ya Pak ya. Mungkin bisa disebutkan Pak ini alutsistanya apa saja sih Pak yang membantu mengamankan acara? Iya, sebagai alutsista aja yang kita gunakan ya, misalnya sekdor dalam setiap kegiatan, baik dari mulai beberapa delegasi yang ada di akomodasi ya, ini juga dari Satgas Preventif sudah memberikan kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk pola pengamanan preventif ya. Kemudian yang kedua beberapa kita juga perlu mengantisipasi dari kejadian-kejadian yang tentunya secara perkembangan kejahatan ya. Tentu seperti kita lakukan patroli siber ya. Kemudian juga kita lakukan kegiatan namun yang bersifat itu alert hard ini tidak kita sampaikan dan juga kita tidak bisa. Tapi kita sudah mengantisipasi melalui TFG ya, Tactical Floor Game kemarin gabungan. Tentu perlengkapan ini semata-mata tujuannya hanya untuk kenyamanan dan kelancaran. Dan harapannya juga masyarakat Bali juga menjadi bagian dari partisipasi mengamankan di daerah wilayah Bali ini khususnya. Baik Bapak, mungkin kita melihat beberapa hari ke belakang ini persiapan luar biasa sekali untuk pengamanan acara. Mungkin bisa dijelaskan Pak ini sebenarnya dari kapan Pak persiapan acara ini? Ya, untuk operasi Puri Agung kan dilaksanakan sejak tanggal 31 Agustus yang lalu ya. Kemudian sampai dengan nanti tanggal 5 September. Pelaksanaan tanggal 4, tanggal 5 dinyatakan selesai. Namun nanti kita lihat perkembangannya. Namun jauh sebelumnya sejak tanggal awal atau pertengahan Agustus ini sudah dilakukan operasi ya, kemudian bimbingan teknis, pelatihan dan simulasi semua serta gabungan baik Polri secara internal, TNI Polri ataupun juga dengan stakeholder terkait. Tentunya kesiapan ini menjadi bagian daripada perencanaan dan memanajemen bagaimana pola pengamanan ini bisa berjalan dengan lancar sehingga result hasilnya ini tentu menjadi suatu kepercayaan dunia internasional bahwa Indonesia mampu mengamankan dan tentu di bidang ekonomi juga terjalin hubungan kerjasama yang baik khususnya di Indonesia dan Afrika dan kemudian juga delegasi dari HLF. Bapak,
Pak, saat ini kita sedang berada di 91 Command Center ya Pak. Ini merupakan posko pantauan. Ini di sini apa saja sih Pak yang dipantau? Kemudian titik-titik apa saja yang menjadi titik utama Pak untuk penjagaan selama KTT? Baik main event, side event, semua kita bisa lihat ada CCTV ya. Tentu ini juga kolaborasi ya dengan beberapa stakeholder. Di sini kita bisa lihat 1191 titik. Namun yang krusialnya adalah di mana dari mulai akomodasi, perjalanan, kemudian di site atau main event juga sampai dengan nanti di bandara, ini semua tercover. Namun ini bagian daripada beberapa tools yang ada di Command Center, termasuk kita bisa lihat sekarang hari ini Bapak Presiden sedang menerima para delegasi dan pimpinan negara, dan juga kita bisa melihat ada perakiraan cuaca dari BMKG dan beberapa tools yang tentunya ini mendukung, mensupport sebagai bagian daripada Command Center untuk pengamanan. Baik, Bapak sedikit mungkin untuk himbauan maupun pesan bagi masyarakat Bali selama acara Pak. Ya tentu acara ini sangat besar ya. Harapan bangsa Indonesia juga khususnya secara kearifan lokal di Bali. Event internasional walaupun di Bali sering dilakukan ya, tentu memiliki tujuan-tujuan. Tujuan diantaranya adalah selain daripada ekonomi, keamanan, kepercayaan dunia internasional, juga diantaranya juga bagaimana bangsa Indonesia juga bisa melakukan investasi tentunya kepada negara-negara Afrika yang saat ini sebagai delegasi. Namun demikian keamanan menjadi faktor yang paling penting dan Bali sangat ramah, nyaman pada saat nanti proses perlintasan para delegasi itu tidak akan dilakukan buka tutup yang sifatnya permanen tetapi situasional, dan keduanya seluruhnya kegiatan wisata, ekonomi tetap berjalan. Oke, baik. Terima kasih Brigjen Paul Trunoyono. Baik pemirsa, tadi adalah penjelasan mengenai pengamanan dari KTT Indonesia Afrika yang dilangsungkan di Nusa Dua Bali. Sekian Headline News hari ini, kita akan bertemu di Headline News 1 jam ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.